Kali ini gue akan sedikit membahas tentang musical ability yang dimiliki oleh seorang Salma Salsabil. Apa itu musical ability atau dalam bahasa gampangnya, skill-skill yang dimiliki dalam bermusik, yaitu cakupan semua kemampuan seseorang yang berkaitan dengan musik, baik berupa bakat atau sesuatu yang dilatih atau dipelajari. Jadi sumber dari musical ability itu bisa dua ya, dari bakat atau dari belajar. Dan dari belajar pun metodenya bisa banyak, bisa otodidak, bisa belajar ke orang lain, les musik, atau mengikuti sekolah atau pendidikan formal yang emang khusus untuk musik. Jadi itu pengertian simpelnya menurut gua, dan yang paling baik menurut gua adalah perpaduan keduanya, ya bakat dan juga pendidikan musik. Dan itu ada dalam diri seorang Salma Salsabil. Ada banyak bagian dalam musical ability dan gak semuanya orang punya. Contoh simpelnya ada banyak penyanyi jago di dunia ini tapi mereka nggak bisa main alat musik atau nggak bisa ngekompos lagu. Dan sebaliknya ada maestro musik, komposer, pemain musik yang handal, justru mereka nggak bisa nyanyi gitu loh. Percaya atau nggak, setuju atau nggak, menurut gua lagi-lagi Salma punya semua itu. Semuanya, gua akan jelaskan satu persatu. Gua akan mulai dari aspek-aspeknya dulu ya. Yang pertama, pokok utama dari musical ability adalah create atau mencipta. Ini aspek paling penting. Dalam hal ini menciptakan atau bikin produk musik ya. Bisa berupa lagu, bikin aransemen, menciptakan melodi instrumen dalam sebuah lagu, bahkan termasuk nulis lirik. Itu semua termasuk ke dalam aspek pertama yaitu kemampuan untuk mengkreat atau menciptakan. Nah, apakah Salma punya ini? Jelas. Dia nyiptain 5 lagu dari 8 track di album Berharap Pada Timur. Di luar itu ada 2 single yang Salma ciptain sendiri, yaitu Rumah dan single Apa Iya. Dan itu termasuk dua-duanya ya. Ya sebagai penulis lagu dan juga sebagai penulis lirik. Atau contoh yang lebih ringan, di Idol Live dulu, di acara Idol Live dulu, Salma terbiasa bikin lagu spontan bahkan sekalian dengan musik atau iringan gitarnya. Dan itu jelas tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, lalu apa saja yang bisa menunjang proses create atau mencipta itu? Yang pertama adalah perpustakaan musik yang luas. Artinya banyak mendengarkan produk musik lainnya. Semakin banyak jenis atau genre musik yang didengar, kemampuan menciptanya akan semakin baik. Semakin banyak referensi, itu akan menstimulasi ide-ide mencipta musik yang lebih variatif. Apakah Salma punya ini? Tentu saja. Kita yang ngikutin Salma dari dulu pasti udah tahu kalau referensi musik Salma itu lintas zaman banget, dari tahun 80-an hingga musik-musik zaman sekarang. Dan itu dari berbagai macam genre-nya. Dan itu dibuktikan juga mulai dari pilihan lagunya dari zaman idol, hingga idealisme bermusiknya yang sekarang yang identik dengan perpaduan pop retro dan pop modern. Kemudian skill pendukung kedua adalah kemampuan memainkan instrumen musik atau alat musik, terutama alat musik yang umum digunakan untuk mencipta lagu, contohnya gitar atau piano. Ini udah nggak perlu pembuktian karena Salma dan gitarnya itu sebuah kombinasi, dan dia udah bolak-balik dipuji oleh para musisi saat dia memainkan gitarnya. Nah, jadi itu dia 2 skill pendukung untuk aspek yang pertama yaitu aspek mengkreat atau mencipta. Sekarang kita ke aspek yang kedua yaitu musikalitas. Aspek musikalitas ini juga bisa terbagi 2 ya, yaitu bagaimana menuangkan sebuah ide ke dalam bentuk karya, atau yang tadi disebut dengan aspek mencipta atau create. Yang kedua bagaimana mengemas karya itu ke dalam sebuah penampilan atau performance. Ini ada hubungannya dengan aspek ketiga yang nanti kita akan bahas. Nah, skill yang diperlukan untuk aspek ini mencakup banyak ya. Di antaranya ya pemahaman nada, notasi, ekspresi, interpretasi, dan lain-lain yang kebanyakan sifatnya teknis. Baik teknis bernyanyi maupun musik. Apakah Salma punya ini? Jelas 100% dia sangat punya. Kalau bicara teknik bernyanyi Salma, gue udah sering bahas banyak banget di video-video gue. Kemudian juga tentang kemampuan interpretasi, gue udah banyak juga bahas. Dan orang sering bertanya, kenapa kok lagu Rumah dirilis dengan genre pop, folk, atau dengan versi akustik, itu juga salah satu interpretasinya sama. Kenapa lagu Bunga Hati temponya dibikin lebih cepat dan lebih nge-groove? Itu juga kemampuan interpretasi Salma yang tercakup ke dalam musikalitas dia. Dan berikutnya aspek yang ketiga adalah kemampuan untuk menampilkan. Jadi selain mencipta, ada juga kemampuan atau musical ability soal menampilkan karya tersebut. Dalam konteks Salma tentu berkaitan dengan kemampuan dia sebagai seorang performer atau penampil. Gua rasanya nggak perlu membuktikan apa-apa. Salma itu sarjana penyajian musik dengan status cum laude. Bahkan secara praktek nilai dia excellent. Dia juara Indonesian Idol. Dan aspek ini lebih luas lagi mencakup tidak hanya teknis bernyanyi tapi juga penampilan musik secara komprehensif. Ya aksi panggung, konsep, kreativitas, twist-twist kecil, cara bicara, cara mengajak penonton sing along, naikin energi penonton, mengelola emosi, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ekspresi panggung ya.
Nah, sedikit soal ekspresi, salah satu hal yang paling bikin gue terkesan dari dulu adalah kemampuan ekspresinya Salma saat bernyanyi. Gue juga udah pernah bahas satu bab khusus soal kemampuan ekspresinya Salma, tapi di sini gue mau kasih satu contoh sedetil apa ekspresi Salma. Silahkan perhatikan gue video berikut ini. Barakallah. Ketika dia mengucapkan atau sampai pada lirik Allah, mata dia sepersekian detik melihat ke atas. Salatullah. By the way, itu video singkat ya, yang spontan yang direkam untuk kebutuhan promo acaranya. Bukan nyanyi di panggung yang ada koreografernya segala macam, tapi Salma bisa menyelipkan ekspresi-ekspresi kecil kayak gitu. Dia nggak perlu mengangkat tangan dan sebagainya, cuma pakai matanya aja. Dan aspek yang keempat adalah intelijensi. Ini aspek yang sangat-sangat penting. Apa hal-hal yang mencakup intelijensi dalam konteks musik? Gue langsung ngasih contohnya ke Salma aja ya. Karena dia adalah representasi yang pas dari intelijensi yang gue maksud. Yang pertama adalah pengalaman. Salah satu ilmu yang gak diajarkan dan gak bisa dibeli itu adalah pengalaman. Dalam hal ini tentu pengalaman musik. Salma dengan panggung-panggung musiknya dari kecil, dia ikut hampir di semua ajang pencarian bakat, dia merantau, dia jadi musisi kafe dan lain-lain. Itu menjadi salah satu faktor pembentuk intelijensi bermusiknya Salma. Yang kedua adalah pendidikan musik. Ini udah jelas ya, dan gue udah sebutin juga di awal. Pendidikan yang ditamatkan Salma mulai dari SMK dia udah ngambil jurusan musik dan dilanjutkan dengan cum laude sarjana pendidikan musik saat dia kuliah. Dan ini jelas berkorelasi langsung dengan intelijensi bermusiknya Salma. Yang ketiga adalah bakat. Walaupun banyak pendapat soal hubungan antara bakat dan intelijensi, tapi menurut gua Salma memang memiliki bakat yang mampu mengembangkan intelijensi bermusiknya. Kenapa gua sebut bakat? Karena Salma itu pernah cerita bahwa dia cukup lemah di bidang lain atau ilmu lain yang bikin dia memilih jurusan musik saat SMK. Nah, intelijensinya Salma itu ya musik gitu loh. Intelijensi yang spesifik atau ada pada bidang-bidang tertentu, itulah yang menurut gua disebut dengan bakat. Oke, jadi itu dia sedikit penjelasan tentang musical ability yang dimiliki oleh Salma Salsabil. Menurut gue pribadi, kalau punya pandangan berbeda silahkan tulis di kolom komentar. Di sini gue hanya menjelaskan sesuai apa yang gue pahami dan apa yang selama ini gue dapatkan dari ngikutin Salma atau ngulik sisi bermusiknya Salma kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mensupport gua sebagai konten kreator, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gua untuk bikin konten-konten berikutnya. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.